teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan meroleplaykan tentang keperawatan jiwa, yaitu isolasi sosial. Nah, sebelum meroleplaykan, saya akan membacakan terlebih dahulu kasus pasien. Nah, di kasus isolasi sosial ini kami membuat kasus yaitu seorang perempuan berumur 20 tahun, keluarganya itu mengatakan kurang lebih dalam waktu 6 bulan ini perilaku pasien itu berubah. Nah, pasien itu sering makan dan sambil berjalan, mandi berlama-lamaan, susah tidur malam, tertawa sendiri, jarang bergaul dengan teman-temannya, dan cenderung berdiam diri di kamarnya. Nah, pasien ini juga tidak pernah membantu orang tuanya pekerjaan di rumah. Nah, pada bagian saya akan meroleplaykan bagian SP1, yaitu membina hubungan saling percaya, membantu pasien mengenal penyebab isolasi sosial, membantu pasien mengenal keuntungan hubungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, mengajarkan pasien berkenalan, dan juga menganjurkan klien memasukkan kegiatan ke dalam jadwal harian. Nah, seperti apa roleplay kami? Yuk simak videonya. Permisi, Mbak sedang apa di sini? Ayo duduk di sana dulu ya. Kita kenalan dulu ya. Nah, di sini. Nah, nama suster Puji. Biasanya suster dipanggil dengan suster Puji. Nah, suster yang merawat di kamar mawar ini, yang merawat Mbak dari hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Mbak namanya siapa? Kita. Iya, Mbak Mita ya. Gimana kabar Mbak hari ini? Baik, suster. Baik ya. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol hari ini dengan suster? Ngobrol apa, suster? Ya, ngobrol tentang teman, keluarga, atau ngobrol tentang hobi gitu Mbak. Gimana, Mbak mau nggak? Baiklah kalau Mbak mau. Mbak maunya ngobrol di mana supaya Mbak itu merasa nyaman? Mau di sini apa di tempat yang lain? Di sini aja, suster. Di sini ya Mbak. Nah, baiklah kalau begitu. Mbak mau berapa lama ngobrolnya? Terserah, tapi jangan lama-lama, suster. Begitu ya. Kalau begitu kita ngobrolnya sekitar 15 menit aja ya. Lama nggak, suster? Enggak, itu sebentar kok. Nah, kalau boleh tahu, Mbak di rumah tinggal sama siapa saja? Sama ayah, sama ibu, sama adik. Sama ayah, sama ibu, sama adik ya. Nah, dari ketiga keluarga Mbak itu siapa sih yang paling deket sama Mbak? Ibu. Paling deket sama ibu ya. Nah, kalau yang jarang ngobrol dengan Mbak itu siapa? Sama ayah. Sama ayah. Kenapa jarang ngobrol Mbak? Kan ayah tiap hari kerja, suster. Oh, kerja. Iya, nggak apa-apa kalau kerja. Kan untuk kehidupan sehari-hari juga, untuk mencari nafkah. Nah, Mbak tahu nggak kok keuntungan dari banyak teman itu? Banyak temen yang rame, ada temen ngobrol, ada temen bercanda. Ya, bagus sekali. Nah, itu tadi keuntungannya kalau kita memiliki banyak teman, ada teman ngobrol, ada teman bercanda, dan lain sebagainya. Nah, kalau kerugiannya dari nggak punya teman? Sepi, suster. Nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang diajak bicara-bicara. Nah, gitu kan. Nah, selain sepi, selain nggak ada yang diajak bicara, kita juga nggak dapat menemukan informasi dari luar. Kalau kita punya teman kan kita
memiliki informasi, dapat informasi dari luar. Seumpamanya teman Mbak dari pasar kemarin ngomong sama Mbak, kemarin saya dari pasar loh, saya beli baju ini, ternyata ada model baju yang baru loh, gitu kan. Jadi banyak ya kerugiannya dari nggak ada teman itu. Gimana, Mbak mau nggak suster ajarin cara bergaul dan juga berkenalan dengan orang lain? Gimana tuh suster, susah nggak? Enggak kok, kan kita cuma berkenalan saja. Kita berkenalan dulu sama orang lain, baru kita nanti bisa bergaul dengan orang lain. Nah, gimana? Mau nggak suster ajarin berkenalan? Nah, gini Mbak, caranya berkenalan dengan orang lain itu seperti suster tadi. Nah, kita itu nyebutin nama kita dulu. Nah, di situ gini Mbak, nama Mbak tadi Mita. Halo, nama saya Mita, saya dari Palembang. Hobi saya masak, gitu contohnya. Hobi saya baca, suster nggak suka masak. Oh iya, hobinya membaca. Maaf kalau gitu suster salah. Nah, suster ulangi ya. Halo, nama saya Mita, saya dari Palembang, hobi saya membaca loh, gitu. Nah, selanjutnya setelah Mbak memperkenalkan diri, Mbak bertanya, nama orang yang Mbak ajak kenalan itu, nama kamu siapa? Terus asalnya dari mana? Hobinya apa? Seperti itu. Nah, yuk Mbak coba, misalnya Mbak belum kenal dengan saya dan Mbak mencoba untuk berkenalan dengan saya. Ayo dicoba Mbak. Halo, nama saya Mita, saya dari Palembang. Hobi saya membaca. Nama kamu siapa? Nama saya Puji, saya juga dari Palembang. Kalau hobi saya memasak. Gitu suster. Nah, iya benar sekali. Wah, benar sekali. Mbak sudah mempraktekannya dengan sangat jelas dan sudah bagus. Nah, coba sekali lagi biar ingat. Halo, nama saya Mita, saya dari Palembang. Hobi saya membaca. Nama kamu siapa? Nama saya Puji, saya juga dari Palembang. Kalau hobi saya memasak. Nah, seperti itu ya Mbak, nanti kalau berkenalan dengan orang lain. Nah, setelah berkenalan dengan orang lain, kita itu juga dapat menyambung obrolan kita Mbak, supaya ada obrolan lain seperti menanyakan hobi yang lain, atau tentang ada teman yang lain, atau tentang kerjaan atau yang lain sebagainya, supaya obrolan kita itu berjalan seperti itu. Nah, gimana perasaan Mbak setelah belajar berkenalan tadi? Senang suster, ternyata mudah ya. Ya, tadi Mbak sudah bagus sekali mempraktekannya dengan suster. Nah, selanjutnya Mbak dapat mengingat-ingat apa saja yang dipelajari tadi selama sama suster tadi, sehingga Mbak lebih siap untuk berkenalan dengan orang lain. Mbak mau mempraktekannya dengan teman-teman di sini kan? Iya, mau jam berapa Mbak mencobanya? Besok pagi aja lah suster. Besok pagi ya. Nah, nanti dicoba berkenalan dengan pasien yang lainnya. Suster kasih lembar ini ya, evaluasi ya. Nanti kalau Mbak melakukan ditulis iya, kalau tidak melakukan ditulis tidak, dicontreng yang tidak ya. Nah, besok pagi mau jam berapa Mbak? Terserah suster. Nah, bagaimana kalau jam 10? Ya, baiklah. Besok pagi jam 10 suster akan datang ke sini lagi ya, untuk mengajak Mbak berkenalan dengan orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Baiklah, kalau begitu karena suster sudah selesai, suster permisi dulu ya. Selamat pagi suster. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan SP2 dari isolasi sosial. Dalam SP2 ini
perawat mengajarkan pasien itu untuk berinteraksi secara bertahap. Kemudian perawat juga mengajarkan pasien untuk berkenalan dengan satu orang yang berbeda. Selanjutnya itu mengajarkan pasien untuk memasukkan jadwal harian seperti latihan-latihan berkenalan. Di sini saya sebagai perawat Puji dan perawat Elsa, dan Indah sebagai pasien yaitu Mita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi suster. Masih ingat nggak dengan suster? Suster Puji. Ya betul. Gimana kabar Mbak hari ini? Baik suster. Baik ya. Kalau pelajaran yang kemarin apakah Mbak masih ingat? Pelajaran yang kenalan itu suster. Iya betul. Mbak masih ingat tentang pelajaran berkenalan itu? Ingat suster. Bagus kalau Mbak masih ingat. Coba Mbak praktekkan ke suster. Selamat pagi, nama saya Mita. Saya dari Palembang. Hobi saya membaca. Nama kamu siapa? Apa yang itu suster? Iya betul sekali Mbak. Kalau Mbak kan sudah bisa nih berkenalan dengan suster. Gimana sesuai dengan janji suster kemarin, Mbak berkenalan dengan teman suster yang lain. Gimana? Apakah Mbak mau? Tapi aku takut suster, aku malu. Kenapa takut? Nggak usah malu, dengan suster aja kamu bisa. Pasti dengan teman suster yang lainnya juga bisa kok, karena teman suster yang lainnya juga baik-baik. Itu lama nggak suster? Enggak kok, sama kayak kemarin, cuma 15 menit. Ya udah deh, nyobalah suster. Kamu mau nyobanya di sini atau ikut suster ke tempat temannya suster? Ikut aja suster, di sini juga bosan. Ya udah kalau gitu kita pergi ke tempat teman suster ya. Ya, sekarang suster. Iya sekarang. Yuk. Yuk. Selamat pagi suster. Ini pasien saya yang akan berkenalan dengan suster seperti yang saya bicarakan tadi. Apakah suster ada waktunya sebentar? Kalau gitu saya suruh pasien saya untuk berkenalan ya kepada suster. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sebagai perawat Elsa, bukan perawat Uji lagi. Silakan menyaksikan. Selamat pagi suster. Pagi. Nama saya Mita. Saya dari Palembang. Hobi saya membaca. Nama suster siapa? Nama suster Elsa. Suster juga berasal dari Palembang. Suster hobinya membaca juga, sama kayak Mita. Suster suka baca juga. Iya, suster juga suka baca. Suster suka baca apa? Suster suka baca buku novel. Novel tuh seperti apa suster? Novel itu banyak buku yang bercerita tentang yang lucu, kadang juga cerita tentang yang horor, kadang juga cerita tentang yang dewasa. Aku belum pernah baca novel suster. Aku cuman baca-baca, pokoknya baca-baca aja suster, nggak tahu itu apa. Pokoknya suka aja baca kayak itu suster. Itu kalau aku pinjam novel suster, boleh nggak suster? Boleh dong. Kalau kamu mau pinjam novel suster. Iya, yang suster baca itu kan banyak cerita. Aku mau dong suster, boleh kan pinjam? Boleh kok. Besok suster bawain ya novelnya. Bener suster mau bawain? Bener dong, besok suster bawain. Nanti suster kasih ke suster Puji, buat suster Puji kasih ke Mbak Nita. Oh ya udah suster.
Aku kembali dulu ya suster. Oke, kalau gitu besok suster titip ya dengan suster Puji. Iya suster. Sampai jumpa. Iya suster. Baiklah teman-teman, di sini saya kembali lagi sebagai suster Puji dan pasien kita, Mita. Bagaimana Mbak perasaan Mbak setelah berkenalan dengan suster Elsa tadi? Pertamanya saya tuh takut suster, saya grogi. Itu kan saya udah lama nggak pernah berbaur sama orang, saya jadinya takut. Tapi suster Elsa tadi baik, dia tuh mau minjemin aku novel. Jadi sekarang aku udah mulai berani suster kalau untuk kenalan sama orang. Bagus Mbak, kalau gitu Mbak terus pertahani ya cara berkenalannya supaya Mbak nanti bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Iya suster, saya coba lagi. Kalau begitu besok kita coba lagi gimana Mbak? Itu mau dikenalin sama siapa suster? Besok suster kenalin dengan teman suster satunya lagi ya. Namanya siapa? Namanya Suster Indah. Oh suster Indah namanya. Dia itu baik nggak suster? Aku takut kalau misalnya orangnya itu nggak baik. Tenang, Suster Indah tuh juga baik kok orangnya sama kayak Suster Elsa. Iya suster, mau. Kalau begitu Mbak maunya jam berapa ya? Pagi aja suster. Pagi sudah makan pagi gimana kita berkenalan dengan Suster Indah? Itu makan pagi tuh jam berapa suster? Sarapan pagi biasanya sih jam 8. Nanti kalau misalkan sudah selesai sarapan, Mbak istirahat sebentar baru kita berkenalan lagi. Iya suster. Kalau begitu Suster permisi dulu ya. Kita ketemu besok lagi. Kita besok ketemunya di sini aja suster. Di sini? Nggak mau di tempat yang lain? Nggak mau. Jadi di sini aja ya di kamar. Iya ketemunya suster. Baiklah kalau gitu Suster permisi dulu ya. Iya suster. Dadah, selamat siang. Selamat siang. Baiklah, di sini kita akan lanjut untuk SP3 ya teman-teman. Untuk yang pertama kita melatih pasien berinteraksi secara bertahap, lalu mengajarkan pasien berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Nah, lalu menganjurkan pasien untuk memasukkan kegiatan ke jadwal harian. Nah, misalnya kita ini kan ada 2 pasien. Nah, itu peran saya sebagai ada 1 pasien, itu namanya si Elsa, tapi dia sebagai Mita. Nah, saya sebagai perawatnya dan saya juga langsung merangkap menjadi 2 perawat, yaitu perawat Indah sama perawat Puji. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi Suster. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Baik Suster. Kemarin Mbak sudah kan bercakap-cakap dengan Suster Elsa? Iya Suster, udah. Ternyata Suster Elsa tuh baik ya Suster ya? Ya baik dong. Gimana setelah Mbak bercakap-cakap dengan Suster Elsa, apakah ada kemajuan Mbaknya? Iya Suster. Kemarin sih sebenarnya saya malu-malu. Cuman waktu Suster Elsanya baik gitu dengan saya, mau minjemin saya novel juga, saya langsung seneng banget Suster. Oh iya, saya lupa tadi pagi emang Suster Elsa tuh ngasihkan novelnya. Kemarin kan Suster Elsa bilang mau ngasihkan ke saya, suruh ngasihkan ke Mbaknya kan. Nah iya itu ada, nanti saya kasihkan Mbak ya. Sekarang Mbak kan udah bisa nih bercakap-cakap, udah mulai berani kan Mbak. Mau nggak Mbak kenalin sama Suster kenalin sama temen Suster, namanya Suster Indah yang kemarin Suster ceritakan itu loh. Boleh Suster, tapi Suster Indah juga baik kan sama kayak Suster Elsa? Baik, dia baik kok, dia tuh orangnya asik. Nah, nanti kita ketemu di sini lagi karena Mbaknya kemarin kan mintanya di sini. Jadi Suster panggilin aja ya susternya ya. Iya Suster, tapi lama nggak Suster? Enggak, itu cuma 10-15 menit aja kayak kemarin kita kenalan itu sama Suster Elsa. Ya udah deh, ayo. Ya udah, Suster panggilin dulu ya. Iya Suster. Selamat pagi Suster Indah.
Nah, di sini kan kemarin saya sudah bilang pasien saya mau berkenalan sama suster. Nah, tapi dia maunya di kamar dia, Sus. Apakah suster mau untuk berkenalan dengan dia? Mau, suster? Baiklah, itu ya suster, saya tunggu ya suster di kamarnya pasien saya. Iya, suster. Terima kasih suster. Baiklah, di sini saya berperan sebagai suster Indah ya teman-teman, untuk perkenalan yang keduanya. Silakan menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi, suster. Kata suster Puji tadi Mbak mau berkenalan sama saya. Apakah hari ini Mbak bersedia? Iya, suster. Kalau gitu kita mulai ya, suster. Boleh mulai. Nama saya Nita. Saya berasal dari Palembang. Hobi saya itu membaca buku. Oh, membaca. Iya, suster. Nama saya Suster Indah. Saya juga berasal dari Palembang. Hobi saya masak. Kamu mau nggak nyobain masakan saya? Suster hobinya masak ya? Pasti Iya. enak itu makanan suster. Ya enak dong. Namanya juga kan saya hobi masak. Saya kan setiap hari bawa bekal. Kamu mau nggak nyoba? Boleh, suster. Hari ini atau besok, suster? Hari ini dong. Nah, tapi nanti sudah jam makan siang. Jam makan siang nanti suster panggil ya mbaknya. Nanti kita makan bareng di ruang makan. Boleh, suster. Jangan lupa ya, suster, ajak saya. Iya, nanti saya ajak. Setelah itu kan saya kerja dulu. Nanti habis itu kan pas jam makan siang nanti saya ke tempat mbak. Nanti buat ngajak makan. Oke? Oke, suster. Udah, suster tinggal dulu ya. Ya, suster. Baiklah teman, di sini saya kembali lagi sebagai Suster Puji. Nah, di sini saya akan mengevaluasi bagaimana perasaan pasien setelah berkenal dengan Suster Indah. Oke, selamat menyaksikan. Bagaimana perasaan Mbak setelah tadi bercakap dengan Suster Indah? Enak, suster. Suster Indah itu ternyata baik sama suster Elsa. Suster Indah juga tadi bilang katanya mau kasih saya makanan untuk nanti siang. Wah, bagus sekali. Berarti sekarang udah ada kemajuan ya Mbak. Ya, suster. Udah bisa kita lepas intinya berkenalan sendiri. Terus udah berani lah ya intinya. Kalau begitu pertahankan ya Mbak. Boleh nggak kalau misalnya suster tambah jadwal harian untuk berkenalan lagi besok? Ditambah lagi berarti nanti saya banyak teman baru ya, suster? Ya tentu saja banyak. Kalau gitu boleh deh, suster, ditambah. Oke, besok kita ketemu lagi jam 10. Setelah itu Mbak maunya di tempat mana? Kayaknya kalau di kamar terus bosan, suster. Kita keluar aja ya, suster. Ya di taman gimana? Boleh, suster. Oke, kita bisa ketemu di taman. Di taman tuh kan banyak orang ya. Jadi Mbak bisa berkenalan dulu. Jadi besok jam 10 suster ajak ke taman. Ya, kita mulai berkenalan. Nanti Mbak cerita pengalaman Mbak. Misalnya Mbak di sana, oh suster saya udah dapet nih, saya udah kenalan sama orang baru. Nah, gimana besok? Boleh, suster. Pagi kan, suster? Pagi. Soalnya kalau siang saya mau tidur. Oke, pagi kita ketemu lagi ya. Iya, Di suster. taman. Besok suster jemput di kamar Mbak. Oke, suster. Ya udah, suster tinggal dulu ya. Dadah, selamat siang. Selamat siang, suster. Dah. Dadah.